Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Ella. Jadi kali ini aku mau ke sekolah. Yang pertama kita ke kelas dulu ya. Ada apa nih rame-rame? Kalian lagi ngapain? Halo, jadi di sini kita sedang berdiskusi mengenai tugas fisika praktikum fluida. Hah? Apa itu fluida? Jadi fluida itu merupakan zat yang mengalir. Nah, udara ini juga termasuk fluida loh. Jadi, fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida dinamis dan fluida statis. Memang apa perbedaannya? Jadi, kalau fluida statis itu fluida yang tidak mengalir atau bisa disebut fluida yang diam. Salah satu contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada dongkrak hidrolik. Nah, kalau fluida dinamis itu kebalikan dari statis, yaitu fluida yang bergerak. Contohnya pada tangki yang bocor. Masih bingung. Kalau suaminya kamu masih bingung, mending langsung ke praktikumnya aja. Jadi alat yang digunakan adalah yang pertama adalah gunting, yang kedua adalah lem tembak dan lem lilin, yang ketiga adalah spidol. Untuk bahan yang diperlukan sendiri ada stik es krim, botol, suntikan, selang, dan juga paku payung. Lanjut ada air, pewarna makanan, kaleng, papan, nampan. Untuk pembuatan dongkrak hidrolik sendiri, pertama-tama siapkan beberapa buah stik es krim. Kemudian rangkai pola silang menggunakan 2 buah stik es krim, lalu paku pada bagian tengahnya. Buat sebanyak 6 buah. Lalu bagi menjadi 2 masing-masing 3 tingkat. Untuk menggabungkan pola silang, paku pada bagian masing-masing ujung pola silang. Untuk pembuatan kincir es sendiri, yang pertama buat kerangka berbentuk lingkaran dengan stik, lalu lubangi bagian tengahnya. Yang kedua, pasangkan stik pada sisi luar lingkaran dan tambahkan penampung air berbentuk balok pada ujung stik. Yang terakhir, buat 2 pondasi sebagai penyangga kincir air tersebut. Untuk pembuatan tangki bocor sendiri, yakni siapkan 2 buah selang yang memiliki panjang berbeda, dan juga siapkan botol plastik yang sudah bersih. Untuk langkah pertama sendiri, yakni lubangi tutup botol plastik di bagian tengah. Lalu selanjutnya, lubangi botol plastik pada bagian bawah samping. Pastikan tidak terlalu ke bawah untuk melubanginya. Dan juga pastikan ketika melubangi, selang dapat masuk. Jika selang masih bisa ditarik dengan mudah, maka berilah lem. Namun, hal tersebut hanya untuk selang bagian bawah saja ya. Hal tersebut dikarenakan selang bagian atas berfungsi agar udara dapat keluar masuk. Sehingga ketika selang tersebut ditarik, air dapat mengalir melewati selang di bagian bawah samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil proyek yang kami buat mengenai hukum Pascal dari hukum horizontal storytelling. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Bedru Desain Azaka, absen 21. Saya Latif absen 7. Saya Fauzi absen 1. Saya PSMU. Baik, yang pertama kami akan praktekkan hukum Pascal. Kebenaran. Tidak apa-apa, nanti bisa tanya. Pada praktikum kali ini dilandaskan beberapa hukum yang ada pada dunia. Yang pertama adalah hukum Pascal. Hukum ini dicetuskan oleh seorang filsuf dan ilmuwan asal Perancis yang bernama Blaise Pascal. Hukum Pascal berbunyi sebagai berikut: tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Paragraf ini memiliki dongkrak hidrolik atas penerapan hukum Pascal tersebut. Bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan harus diteruskan ke segala fluida dan
Bagian kedua adalah praktek hukum Tori Shetty. Kamu mengatakan satu jelasin. Setelah melakukan pekerjaan linear ICT 5, kita menemukan konsep tekanan hidrostatis, yaitu semakin jauh kedalaman maka semakin besar tekanan. Oleh karena itu, kita perlu berikan kemudian bawah itu untuk agar tekanan semburan air yang keluar semakin besar sehingga air yang keluar semakin Kesimpulan penerapan teorema Torricelli pada praktikum kami adalah energi kinetik yang keluar dari lubang air sama dengan energi potensialnya. Laju air menyembur dari lubang sama dengan laju air yang jatuh bebas dari ketinggian lubang air sampai permukaan penapan. Kemudian pada hasil paparan kami